Bab 79. Tatapan Bara dan Panca sontak berbinar orang di hadapannya ini adalah sarjana tingkat rendah. Kelak orang ini mungkin saja akan menjadi pejabat. Pemuda ini sangat kaya hingga bisa memberi makan daging kepada ratusan orang dan bahkan mengalahkan kepala desa dan polisi. Namun, orang yang begitu kaya dan berkuasa ini malah bersikap begitu ramah terhadap mereka. Perlu diketahui, selama ini tidak ada satupun bos besar ataupun tuan tanah yang pernah memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan di desa Tiga Harimau sekalipun, ketiga pemimpin mereka juga tidak pernah menganggap mereka sama sekali. Padahal status mereka sama-sama adalah perampok, tetapi mereka malah meremehkan Panca dan Bara yang dulunya hanya pencuri kecil. Namun, Tuan Wira ini berbeda. Dia bukan hanya tidak merendahkan mereka, pria ini bahkan menyebut mereka sebagai teman dan berinisiatif menyapa mereka. Kedua orang itu merasa seolah-olah telah bertemu dengan sahabat mereka. Tuan, mereka adalah teman lamaku. Sekarang sudah tinggal di desa Tiga Harimau. Gavin melanjutkan, ada yang menyuruh desa Tiga Harimau untuk mencelakaimu. Kedua orang ini diutus untuk mencari informasi di sini. Kebetulan mereka bertemu denganku tadi sore. Mendengar ucapannya, Panca dan Bara menjadi panik. Bara langsung berlutut, Tuan Wira adalah orang yang sangat baik. Mana mungkin kami tega mencelakaimu? Kami akan mati mengenaskan kalau sampai mencelakaimu. Panca juga berlinang air mata ketika berkata, Tuan Wira, Kak Jamal mengutus kami ke sini untuk mencari informasi. Kami juga tidak berdaya. Tapi, bahkan harus mati sekalipun, aku tidak mungkin akan mencelakai orang baik sepertimu. Kalau tidak, aku tidak akan punya keturunan. Orang baik. Wira kebingungan mendengar ucapan mereka. Namun, dia sudah mengetahui kondisinya secara garis besar. Selanjutnya, dia buru-buru memapa kedua orang itu dan berkata, berhubung kalian ini adalah teman Gavin, berarti kalian juga temanku. Jadi, mana mungkin kalian akan mencelakaiku? Bagaimanapun kehidupan kalian sebelumnya, semua itu karena tekanan ekonomi kalau tidak, siapa juga yang mau melakukan pekerjaan yang berbahaya seperti itu? Benar. Yal. Bara dan Panca buru-buru mengangguk dengan air mata yang mengucur deras. Tuan Wira benar-benar paham terhadap mereka. Jika bukan karena tekanan ekonomi, siapa juga yang mau menjadi pencuri? Alasan ini benar-benar membuat mereka senang mendengarnya. Tutur bicara orang intelektual memang berbeda. Sambil menyeka air matanya, Bara berkata, pemimpin ketiga kami yang bernama Jamal menerima tugas ini. Dia memiliki 18 orang bawahan, 8 orang untuk mengintai, 10 orang adalah ahli bela diri. Semuanya dilengkapi dengan senjata, baju besi, serta 10 ekor kuda. Kak Jamal merasa tidak puas dengan hadiah penangkapannya yang lebih rendah daripada kedua pemimpin lainnya. Kali ini, dia ingin membunuhmu agar hadiahnya dinaikkan. Kamu harus pergi ke kabupaten untuk bersembunyi dengan segera. Melihat rekannya menjelaskan semuanya terlebih dulu, Panca juga menambahkan. Di kabupaten, ketiga pemimpin kami adalah buronan. Jadi, mereka tidak akan berani pergi ke kabupaten. Tuan Wira sebaiknya bersembunyi dulu di kabupaten. Benar, Tuan. Gavin juga membujuknya. Demi alasan keamanan, sebaiknya kita pergi malam ini juga. Begitu tiba di kabupaten, kita tidak perlu takut pada mereka lagi. Ayo. Wira menyipitkan matanya saat melihat tim nelayan, tim penjual ikan, tim pembuat sabun, dan tim pembelian di luar pintu. Semua tim yang saja mereka bentuk ini sedang baru berkembang. Wira mengacungkan jarinya dan berkata, bagaimana jadinya kalau Jamal malah mencelakai mereka karena tidak bisa menemukanku? Mereka semua punya orang tua, istri, dan anak. Di saat seperti ini, Tuan Wira masih memikirkan orang lain. Benar-benar orang yang berhati mulia. Bara dan Panca berlinang air mata. Gavin terkejut sejenak dan menggenggam erat tinjunya. Dalam hatinya bertekad bahwa dia akan melindungi Wira bahkan jika itu berarti harus mengorbankan nyawanya. Gavin. Wira terdiam sejenak, lalu berkata, kedua temanmu ini telah memberikanmu begitu banyak informasi. Sudah pasti mereka tidak akan bisa lagi kembali ke desa Tiga Harimau. Begini saja, besok kamu berikan uang 100.000 gabak kepada mereka untuk membeli rumah kecil di kabupaten. Dengan begitu, setidaknya mereka punya tempat tinggal di kabupaten. Aku akan memberikan kalian resep rahasia membuat bakso ikan. Kalian bisa menjualnya di kabupaten dan menetap di sana sampai menikah dan beranak cucu. Dengan begini,
sudah termasuk menjalin persahabatan dengan kami. Tangisan Bara dan Panca semakin menjadi-jadi. Selama tinggal di desa 3 harimau selama 2 tahun, pemimpin mereka bahkan tidak pernah memberikan mereka uang sebanyak itu. Baru pertama kali datang bertemu dengan Tuan Wira, mereka sudah diberi uang untuk membeli rumah dan bahkan diberi resep rahasia untuk berdagang. Orang ini benar-benar berhati mulia. Ah, Gavin terkejut mendengarnya. Dia ingin memberitahu Wira bahwa meskipun hubungan mereka bertiga cukup baik, Wira sebenarnya tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk mereka. Namun, dia juga mengerti bahwa Wira adalah orang yang luar biasa. Setiap kata dan tindakannya memiliki makna yang mendalam. Bruk. Panca dan Bara saling menatap dan langsung berlutut. Tuan Wira, kalau ada perintah dari Anda, kami akan melakukannya dengan segenap jiwa dan raga, kami bahkan rela kembali ke desa 3 harimau dan menjadi mata-mata untukmu. Wira menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak bisa, menjadi mata-mata terlalu berbahaya. Kalian adalah teman-temanku. Mana mungkin aku membiarkan kalian mengambil risiko seperti itu? Kalian cukup membantuku satu hal saja.